Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah nang malam kadinto Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam acara rutinan Iksandi Tanah Merah dan sekitarnya. Dikumpulkan di tempat yang penuh dengan barokah kadinto yang diisi dengan mauidhah dan zikir bersama. Moga-moga sareng Allah taala berarti pertemuan sebarokah yang membawa kebaikan, membawa pencerahan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita panjatkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto telah mengajarkan kepada kita agama Islam sehingga aku lebih sampean saja pada bisa ngamalaki ajaran agama sebender selakar dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diharapkan besok di hari kiamat aku lebih sampean ketika mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala paringi kerahmatan untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sahabat dan gulamul yakin, pada dasarnya Badana Kompolan Iksandi kadinto merupakan salah satu upaya dari kita semua untuk bisa saling terhubung dan tersambung dalam tali silaturahmi. Karena ikatan yang mengikat kita ini adalah ikatan ilmu. Neka beneka direng belater morai muan toket-token gak isah. Tetapi betul-betul kita dikumpulkan di dalam ikatan ilmu agama terutama. Oleh ikatan ilmu kadinto ikatan sepaling soceh, sepaling bersih. Dan juga ikatan ilmu kadinto tidak bisa dipisahkan dari ikatan agama. Karena ilmu yang mengikat kita kadinto muncul dari ilmu agama Islam. Sehingga badan ikatan ilmu kadinto beda dengan ikatan ilmu sebenarnya SMP negeri, SMA negeri. Tetapi betul-betul diikat kalaban ikatan pondok pesantren. Sedang dalam pondok pesantren kadinto kita diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, diajarkan untuk bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dan diajarkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kau ingin bahwasanya manusia kadinto manabi terbahagia secara lahir dan batin. Kadinto memang harus kala bencara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenarnya. Benekeng kun badeneng colok tok debu kadinto, tapi dalam pelaksananya ternyata tong kosong. Kenapa Paulana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kadinto membutuhkan ilmu sematang dan usaha yang cukup. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa ilmu, maka yang terjadi terkadang justru menjauh dari pangeran. Sebaliknya, ajar ilmu tapi lo gelem mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga lo kira semak ke pangeran malah tambah jauh. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da." Pasal orang tambah ilmu tapi lo tambah hidayah. Maka kalau tambah dari Allah Taala kecuali tambah jauh orang mereka. Melainkan dari kadinto kita hidup di dunia menuntut ilmu. Kadinto yang harus didahulukan pasti ilmu agama. Karena ilmu agama kadinto menerangkan kepada kita katina pacarana sama ke pangeran. Kalaban sama ke pangeran kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaban ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita berharap kebahagiaan yang sejati dunia dan akhirat. Melana kalau kita berpikir secara seksama, kebahagiaan manusia kadinto pada dasarnya tentu aki atena. Lo tentu akin kalaban dunya tapi ate sekelem narema kau ni anbil yasir ate sekelem asyokor sekadim kalaban pemberian Allah Ta'ala
bisa tong ngetong tibi dak panapa saya paringi Gusti Allah sehingga gelem asyukur. Nika ate saja. Saudara terus terang manusia kadinto memang memiliki sifat dan watak untuk cenderung ketika mendapatkan kenikmatan, mereka cenderung melupakan kenikmatan yang sebelumnya. Padahal manusia kadinto pada dasarnya kan bisa tojuk katimang ken bisa ada semangkah bisa ngenomaing kalaban sehat. Nega lagu tua syukur dari Allah Ta'ala. Olehnya paling kesehatan. Cuma orang-orang sesehat ketika lebih sampiannya dan kadang ngelupa tidak nikmat sehat. Baru menglesongkan. Ikan yang samurat. Ikan yang kayak kiki. Ikan yang kayak sakit lain. Nega baru syukur. Syukur dalam artian lambang kau cebi pangeran orang kau beri nikmat sebenarnya. Tapi nega lebih bagus kalau masuk syukur tempat sakit. Kedenten masan sakene ka papesuan ke pangeran. Pangang ke pangeran senyakene. Padahal awalnya manusia ke lahir lo bisa apa-apa. Kiki ngol-ngol, tanang lo bisa nopang beden nah, agak rangka. Di pangeran kenge bebali dak keadaan yang sebenarnya pangeran saya salah lagi. Dak keadaan sebelum maksudnya. Angkana kalau kau tu banyak syukur dari Allah Ta'ala mana bitero kesehatan sarang kesokian atau betunya ni kecekak. Allah Ta'ala dabu dalam Al-Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Perlu kau nengen bahwasanya syukur sepaling bener ni kemana Nabi menurut ulama salaf terutama kak dinto syukur ni kan kak dinto kalaban mengerjakan tugas beban naki Allah Ta'ala terutama kak dinto nyembah ke pangeran. Jadi setiap ku lebih sampai nyembah Allah Ta'ala, pastilah dalam nyembah kak dintok ku lebih sampai syukur kelu. Bukti nang bajang lemang bekto, pasti esoro maca Fatihah. Al-Fatihah ada ni kenapa kalimat tu? Alhamdulillah, lastarina bismillah. Bismillah ini kan merupakan semacam pengakuan bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Kunci berenang Bismillah kalaban pertolongan Allah Ta'ala kalaban perantara nyebut asmana nyon pertolongan dari Allah Ta'ala kalaban nyebut asmana Allah mangkana bismillah. Jadi bismillah kadinto benek yang agak diterjemahkan orang umum dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang dan maha penyayang. Neka kan nyebut teto. Padahal nang dalam abad neka bil bastain jaipun nang alfiyah kaisa. Bil bastain makna istain neka isti'anah nyon pertolongan. Jadi kalaban abba bismillah neka berarti nyon pertolongan dari Allah Ta'ala kalaban cara nyebutnya mana pada sampean bi tokatuan orang sampean nyon tolong ka orang mat omba mana emat neka nyon tolong da rahmat untuk abang selabu malai patangi nah dan neka lah angkana sampean mau ngaca bismillah tore pakat neka maknana bismillahirrahmanirrahim. Nyawan pertolongan dari Allah, nyawan pertolongan dari Allah Ta'ala kalau menyebut asman Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Benek yang nyebut itu tapi bismillah namanti. Angkan orang yang dalam hadis saya sebut lagi orang yang mau baca bismillah setan lo bisa melonen dia barokah kakana. Bismillah nang neka benek yang bismillah biasa tapi bismillah nyawan pertolongan dari Allah Ta'ala. Astare nyawan pertolongan dari Allah Ta'ala langsung disambut kalaban alhamdulillah syukur dari Allah Ta'ala gitu. Alhamdulillah setaja bentuk pujian. Segala puji mana be maknanya segala puji bagi Allah. Maknanya lo pati dalam neka kurang dalam. Mong saya maksudnya dalam alhamdulillah kalau buka nang sejenak kitab-kitab senerangakin kalimat gak dinto. Alhamdulillah segala pujian baktu segala pujian Allah Ta'ala senyiptakin, Allah Ta'ala sapareng kerahmatan, Allah Ta'ala sapareng rezeki, Allah Ta'ala secukan aja ke lebih sampean dari sedaja kecobaan. Ini dinyatakan dengan satu kata alhamdulillah segala bentuk pujian itu lillahi rabbil alamin hanya bagi Allah taala. Jadi segala bentuk pujian itu cuma kedun Allah Ta'ala taala. Benar ada manusia selain, benar ada orang lain. Olan hakikat saja. Nah apa yang terjadi yang kita terima neka saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkan kau tulak pelak lebih sampai syukur dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teting kalaban asokor kepada Allah Ta'ala kula bisa sampainya bisa ngarep kerahmatan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini pernyataan-pernyataan saya menyatakan bahwasanya kita semua kita mengakui kepada nikmat Allah, mengakui dan mengharapkan kepada rahmat Allah, serta mengakui bahwasanya pada dasarnya kita harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat. Olan pada kalimat Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Cuma ada sampean ya Allah na'budu nyembah kula wa nasta'in banyon pertolongan. Nek kudu di kangen waktu apa jeng sehingga aku bisa sampean ketika apa jeng lo kayak ngabi kebi lo itu mau cerita. Sehingga ketika bajang sholat mereka keduan faedah untuk nolak kecobaan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sangkuna sholat mereka bisa nyegah dak fahsya, dak barang-barang coba daban coba ban mungkar ban kemungkaran. Mereka sholat sakaim mereka engke kadin tok sholat saya kelakuh kalau bencara ngangen makna setiap kalimat saya sebut lagi dalam sholat, terutama Fatihah. Mong lo kangen mana nah, mong tapa apa jeng malah lupa ke pangeran, yancam ya Allah Ta'ala wailul lil musallin. Celaka orang-orang saya sholat, alladzina sholatihim sahun, orang-orang saya apa jeng nih lupa. Dan nega, jadi kau tuh dipahami dengan betul nega, sehingga aku lebih sampean negang. Ketika mengerjakan sholat betul-betul ngadep di Allah Ta'ala, nyembah di Allah Ta'ala, syukur di Allah Ta'ala, nyon pertolongan di Allah Ta'ala, sehingga lebih sampean menyatakan diri dengan sebenar-benarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru monggo lebih sampean lai jaga bajengah lai jaga sholat, lai jaga kewajiban selain pasanah zakat. Mun mampu haji dan lain sebagainya, ku lebih sampean kadin tok bisa mengharapkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini cuman samangken kadin tok banyak lupa. Mungkin bisa dimaklumi dalam artian semakin jauh aing neka mengalir semakin kotor jadinya. Kalau bisa sampean kadin tok 1400 tahun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setiap 100 tahun neka bermujaddid. Saya memperbarui kembali agama dalam artian menguatkan kembali. Tapi ampun takdirake sareng Allah Ta'ala bahwa kiamat itu akan terjadi. Sehingga setaja yang akan terjadi menjelang kiamat neka sudah dinubuatkan. Dengan Nabi Muhammad itu sudah diramalkan. Dan dalam salah satu ramalan kadinto dinyatakan bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali manusia kadinto lu menjadikan agama sebagai kelempih. Nah, apa saya maksud agama sebagai kelempih? Mong parlo yang kui, mong lo parlo yang kui. Ini semangken. Padahal agama mereka, terutama agama Islam mereka adalah jalan hidup. Agama Islam mereka bukan hanya gaya hidup, tapi jalan hidup. Mana gaya hidup tak kayak gaya-gayaan. Dan nyamangkan orang baju baban surban. Aneng orang macam petai hapain lo tepak maknana lo oneng. Dan kadang mama tua ngangkep abang ali pakai. Macamnya keng terjemahan. Papareng fatwa nang YouTube. Nang Facebook, kaya benda surban, abanda elong mancu. Bunyak mangken neka, kulang merengakin pidato nado me salbut pidato na janggula. Ane mong itoro orang neka dolu, salah bengka sekasasar, nyasar lagi orang. Mangken naman nabinya montut ilmu. Cak montut nang ustad YouTube sesampean lo one. Montut dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah saya ampun. Terkenal kealimannya, terkenal kewirausahaannya, terkenal juga konsistensinya dalam berakidah dan beramaliyah. Dan neka cek montut dari ustad-ustad selalu kenal, sebisana kemudian geng apa jenggu, apa dai jeleng.
Dan neka mungkin dia celeng neka cokok petuku tu kaki ke tembok celeng deh na. Mong benyak kali. Ki mong korang celeng keng korang benyak. Dan neka. Nah boleh keng jenggu. Orang yang dia jenggu ni kalau istimewa. Menurutku lah. Karena apa pola na? Pola na kapi orang bisa dia jenggu. Mong dolai cokor jenggu kina benten. Oke. Tapi persoalannya semakin kadinto. Kita kadinto sudah harus betul-betul hati-hati. Karena dunia yang semakin canggih. Kemudian arus informasi sudah tidak terbendung. Ini seharusnya kita semua semakin selektif. Kita semua semakin hati-hati. Dan tentu saja kalau kita punya kapasitas, kita juga harus bisa mewarnai percaturan teknologi yang ada kadinto. Badannya tersebarnya ustadz-ustadz palsu, ustadz-ustadz karbeten. Neka karena ustadz-ustadz seongku tidak mau bergabung. Ulama-ulama sealem. Neka kalau gelem atau tidak mampu. Tidak bisa karena tidak menguasai teknologi. Untuk mewarnai kepada dunia informasi, kepada medsos, media sosial. Dan neka. Padahal itu sangat penting. Neka sangat penting. Angkan kita semua mana binyare mubalik sebadan YouTube. Tore jangan ngalak set Wahabi, jangan ngalak sesiah. Tapi tore jadi ngakin dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak semangken ponan. Di antara Ustaz Abdul Somad. Mungkin banyak sebiasa nang YouTube neka semangken kan Ustaz-ustaz Salim Alim lemolain poron. Seduk pondok lemolain bisa. Dan neka. Mungkin kita tidak boleh menafikan pentingnya ilmu modern neka. Jadi di pondok kita tercinta Darul Hikmah neka, sedaja ya ceraki. Baik ilmu agama atau ilmu umum. Tujuan ki dalam menghadapi zaman kati semangken. Kula tidak akan pernah melupakan dalam satu kesempatan neka pada pembahasan tentang masalah harta syirkah. Dalam satu basul masail neka pernah terjadi membahas harta syirkah. Jadi ulama-ulama saya bahas nih ternyata ngotot untuk syirkah neka kudu ngaku emas. Padahal yang Indonesia kan lo relevan. Soalnya ulama neka ki ulama salaf saya yang kui kata Fathul Mu'in yang Anatul Tolibin sedalam kitab kadinto memang negara di mana pengarang itu hidup itu mata uangnya emas dan perak dan neka. Tapi di Indonesia mau neka dipaksakan maka akan terjadi distorsi nilai uang. Soalnya orang ngobeng emas neka ngobengin emas umpama ngobeng emas neka larang sana jual ke orangnya pon. Sehingga memenobeng 100 juta nggih pelolong beli emas oleh umpamanya senapa gram. Sana jual boleh lah ke orang di 100 juta. Nah, yang seperti itu hanya bisa diselesaikan oleh ulama-ulama kontemporer yang memahami prinsip ekonomi di Indonesia dan sistem ekonominya. Dan kan kalau ngajak para ulama-ulama saya bedah nengkadim asaos neka kula akar selalu menganjurkan tore kiai panjenengan neka jagi ngajar umum saja ngajar agama saos. Tolong ajar umum juga malah bisa memahami kepada problematika masyarakat kala bencara selebih bijaksana. Soalnya mana panjenengan maksakin pendapat kala ben neku dak kesalahan kadinto bene coba cuma lo pate cocok. Lo pate cocok. Nah, nikah pentingnya kita juga belajar ilmu umum. Tapi mungkin alhamdulillah bagian ulama-ulama ralora. Nikah banyak segelem sekolah umum, banyak segelem sekolah ekonomi dan sebagainya. Walaupun banyak sebagian kemudian hanyut. Artinya hanyut nikah meninggalkan basisnya sebagai ulama, justru terhanyut dalam ilmu modern. Mungkin akhirnya agak dicukok mate. Nah, apa cukup mate? Mung cukup odi, make beretase acen, bakun taber rasana. Kina apa punten? Mung cukup mate, masane beri aing buja, langsung tadi gereng acen kia. Dan kau acen. Nah, disitulah kenapa kemudian
lebih sampean juga harus berhati-hati, terutama ketika sekolah putra, mendidik putra. Orang-orang kota Jakarta dan sekitarnya mereka mungkin mulai sadar bahwasanya sistem pendidikan kita di Indonesia ini terlalu banyak kekurangannya, terutama dalam bidang moral. Tuh lambel ada bola sekarang. Maksudnya punya pikiran Indonesia ini seandainya pendidikan agama itu diperbanyak, diperdalam, sehingga sampai ke standar pesantren, apalagi dijadikan UN, UNAS, maka 10 tahun yang akan datang Indonesia ini akan bersih dari korupsi. Korupsi yang terjadi sekarang besar-besaran neka adalah karena mereka yang jadi pejabat itu tidak mengerti ilmu agama, lalu ketakuan ke pangeran. Dan neka saking empat pejabat subur atas ni kepada takut ada Gusti Allah Ta'ala tentang ngecok tunya negara, tunya masyarakat. Insya Allah lo agar korupsi. Tapi pola nalok takut, di mana akhirnya bahkan hukum pun dipermainkan hanya demi kekuasaan. Akibatnya yang terjadi hingga kati semangken neka. Negara ini menurutku lah delok berdaulat. Dalam artian tidak berdaulat bukan secara de jure, tapi de facto, secara fakta. Negara lebih sampian negara jajah di bangsa lain di antaranya China. Terjajah apa pola beri otang besar-besaran. Pas China mengajukan syarat-syarat yang tidak yang tidak pro kepada rakyat kita. Sampai akhirnya pemerintah kita harus membuat undang-undang yang disesuaikan dengan kepentingan mereka, diantaranya adalah undang-undang cipta kerja. Yang kelaban undang-undang cipta kerja kadinto, kita rakyat Indonesia kadinto betul-betul dijadikan sebagai apa istilahnya lagi, makai benai babu, makai benai budak yang tidak pada babu. Kenapa? Karena dengan undang-undang cipta kerja, undang perusahaan terutama perusahaan yang berkepentingan masuk di Indonesia ke China, mereka berhak untuk mempekerjakan orang-orang kita, kemudian memecatnya dengan tanpa pesangon, karena sistemnya sistem kontrak. Kan banyak mungkin, bahkan pegawai negeri mungkin mereka sobung, saya angkat, saya berdiri ke P3K. Ini kritik. Dan enggak kritik dari kula dalam artian pemerhati kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Dengan P3K neka, maka sampian umpama diangkat di pemerintah untuk jadi guru ngajar keman, tapi ketika dinilai kinerja kurang bagus, kontrak tidak diperpanjang sampai ambu TV. Wong lamba kan lo bisa dengan serta merta langsung pecat BDPTU ini bareng neka. Wong semangken kor lo perpanjang kontrak ampun finish. Sobung pensiun. Sobung obang pensiun neka sobung pesangon, sobung mong lamba beda orang yang pecat di perusahaannya. Perusahaan kau tuh mengganti 3 kali gaji, 3 bulan gaji. Kepada pekerja yang diberhentikan untuk menopang hidupnya mencari kerja selanjutnya, pemerintah perusahaan kau tuh majar 3 kali gaji. Semangken. Sobung neka semangken. Kenapa sobung? Karena perusahaan-perusahaan yang mau masuk, investor-investor itu memberikan syarat itu kepada negara kita agar mereka mau masuk ke dalam. Kalau tidak begitu mereka tidak mau masuk, sedangkan negara butuh uang. Negara butuh obeng. Agak dimangken nih kan, negara cek butuh obeng mulai nikah enodik mare. Akhirnya kapi buka tapera bedoneka naik ke pokoknya macam-macam sampai deki kendaraan kotu asuransi kapi pas beda cukai bener rokok to saya tapai cukai deki sampai tisu jual napa cukai kapi pajak kapi. Ini kesemangkin negara kita seperti itu. Kita mungkin nembaba lo pati keresta selesai jual keng tahu tempe bitela. Tapi untuk para pengusaha kecil terutama dan menengah, nega sangat terasa karena sistem perpajakan nega semakin mulai semakin ketat. Tapi ironisnya kadang-kadang perusahaan-perusahaan sudah di luar naik oleh fasilitas non tax, tidak ada pajak. Dengan undang-undang tentang investasi, mereka diberikan fasilitas bisa dikurangi pajaknya dan lain sebagainya. Coba, sedangkan sebenarnya dalam
semakin ketat. Nika berarti kita tidak merdeka, nika. Kita dijajah secara ekonomi. Pemerintah kita ini yang dijajah. Ya, tapi saya berharap semoga mungkin ketika terjadi pergantian kepemimpinan kepada Bapak Prabowo, semoga itu menjadi membaik. Karena kita percaya Prabowo Kadinto merupakan seorang tentara yang sangat patriotik dan semoga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Kule sebenarnya tidak berkapabilitas untuk memberikan pendidikan politik dan sampean saja. Tapi serena anak-anak ento sakompolnya kebanyakan alumni Darul Hikmah, ki kule tetap sebagai guru keng kudu apareng wawasan. Dan soalnya mereka biasa nih keluar nang kuliah-kuliah perkuliahan untuk memberikan wawasan seperti itu. Jadi kule deng semangkennya kalau niat mencoba pemerintah punten. Walaupun agar coba umpamanya. Kalau niat mencoba kule, soalnya ki pemerintah kita juga kan. Pemerintah kita juga, tapi saya mengkritik karena tidak pro rakyat. Dan neka. Namun di samping itu bukan hanya kita yang berpikir seperti itu, beneku lebih sampian, banyak selebih tengkih yang akan menopang itu. Bahasa nareng China, ketika langit jatuh akan ada orang yang lebih tinggi yang menopang, dan neka. Kalau lebih sampian orang bawahan, tapi kotuoneng katina apa percaturan yang ada di negeri kita Kadinto. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita hanya berharap negara kita ini tetap akan berdaulat. Apa boleh nah? Mungkin kalau lebih sampiannya alumni sebada. Ini zaman kita, mungkin belum terasa. Tapi anak-anak kita besok ini yang akan menerima dampak yang paling besar. Kalau sistem ini tidak diperbaiki, Indonesia tetap seperti ini gayanya, maka anak-anak kita itu semuanya akan jadi budak dan babu-babu mereka yang dari luar itu. Ini yang kita khawatirkan. Kimong sepejabat semangken nyaman korupsi, nyaman teng pesanan negara mana. Aku rakyat sudah aja nih akan menjadi budak dan babu. Nah anakku lebih sampean bipoy-kompoy kabineka. Saya kesosak. Para bos sebetulnya kalau yakin, perlai konengin bahwasanya obang saya tekuk lebih sampiannya rupiah. Ini kemungkinan kan dolar semakin ongke. Semakin pernah ongke ada 16.400, kemungkinan abali ada 16.200 sebitar. Dan neka sampian oneng. Nih kecara ngeco sepaling alos dari rakyat. Dan apa caranya? Nyetak pese. Kalau nyetak pese akan terjadi ketidakseimbangan antara devisa negara kalaban kemampuan nilai uang. Jadi mau dalam negara Kadinto devisa negara tetap umpamanya cadangan negara devisa sekian, pas PC cetak lebih banyak, ini berarti menurunkan nilai tukar. Nah apa gunanya PC ketika negara membutuhkan dana bangun atau benapa? Kalau banyak tak peste, negara bisa ngobengin obeng saya cetane konversi dari dolar, mulai dari luar. Tapi intinya nega menurut secara ekonomi nega ngecok dari rakyat TV. Kenapa boleh? Nah, kalau banyak tak peste rakyat turun nilai. Jadi sampian nega ngecok lo ate ngecok hubeng, ngecok neng angka. Contohnya bensin ongkir. Contohnya bahan-bahan lain ongke. Bang sampean lambat 1.000 bisa beli rokok oleh Bampak. Semakin oleh telur. Mungkin apa entar? Nih kecok launan nyaman. Dan neka, keng maleo neng cara ngecong reng bentar neka kati neka. Dan neka. Jadi sebenarnya kantong lebih sampean 1.000, maman 1.000 kantongin. Nih kecok kalaban, kecok nilai ya. Kalaban inflasi, kalaban nyetak obeng, kulo neng disampean senyetak senapa, jadi tak cetak TV kan, jangan sampai kemudian terjadi kayak di dolar Zimbabwe, mau bengi semangka 100 juta, 100 juta lah semangka tuh, lo berharga ponan, dan neka, karena sistem ekonomi yang pun rosak terutama korupsi. Yang paling parah, makanya nang China korupsi langsung berjendar jadi kan. Kulo setuju nih kenyataan. Soalnya apa?
Orang korupsi ini kebenar ngecok dah orang itu. Sampai orang yang pakai kisah kan beda mau orang ngapikal orang. Dan nega mau lelok nengam anu ka potong ada nega. Among lah apikal orang kalaban sara kan gentong salib. Ya nega korupsi nega benar ngecok dah negara. Korupsi nega ngecok dah ku lebih sambian. Bagi rata. Nanti kadi kebekinan 240 triliun korupsi. Triliun neka setriliun membeli cendol banjir kain to neka. Pengpensiun ini banjir membeli cendol. Ya neka. Triliun neka 1.000 miliar. Dan neka. Neka 240 triliun saya korupsi. Coba. Cek saking Suramadu ni lambe abadi Suramadu ning 4 triliun. Dan neka. Jadi jak saking saya korupsi iki 240 neka bayi Suramadu. Neka mung 30 biji tadi. Saking dari sarana. Dan neka. Nah, kadiki buru kan inflasi karena bahan pokok napa naik. Neka semuanya proses yang karena kita neka semakin haruslah menurut pula kebanyakan lah. Allah Ta'ala moga-moga diberi pemerintah yang lebih bagus, diberi neka sesalah neka ki bene Pak Jokowi bene mau nyali ke Pak Jokowi ke lero. Negara ini satu kesatuan, satu sistem. Dan neka menteri-menteri nah sekali Ferdi Sambo dan lain sebagainya. Pak Jokowi neka malah lopati bisa menguasai semuanya. Nah boleh lambo kita pakong kali kong maksudnya ki kongsi di PDIP umpamana di partai neka kan semuanya itu kompleks. Makanya kita semua kadito perlu prihatin. Torea doa Allah Ta'ala lah. Semoga ku lebih sampian terutama negara kita yang tercintanya Indonesia. Ya Allah Ta'ala betul negara semakmur. Betul di negara secek-cek. Saya parengen pemerintah selesai. Dan neka. Ku lo bisa bayang ngaki. Empadaki dalam perjalanannya Pak Prabowo kalau lancang umur. Pas naik bekil aduh lah lo bisa bayang ngaki. Umur ki korang makanya setir bene bekil maksud bene napa wakil presiden terpilih semakin neka coba punten maksudku lah tangan-tangan jahat di belakangnya dan neka lah senyetir neka lah neka sebahaya angkan tori tuakin mumpaman dekila yang kat Pak Prabowo nih moga-moga pelancang umur di pangeran dan neka sehingga betul-betul menjadi presiden yang bisa istilahnya membersihkan kepada semua kerusakan-kerusakan yang ada dan juga bisa juga memajukan Indonesia dan neka soalnya mau kati neka aduh nangkin susah aku lebih sampian takut anak botoh anak cucu kita ini tadi babune cina kapi mungkin dan neka para hadirin sahabat kalau mau yakin mungkin keterangan gula agak lebar semangkin neka. Tapi tujuan gula hanya satu, neka memberikan wawasan. Jadi, kenapa saya terangkan neka dinto neka bene dalam upaya gula menjelek-jelekkan pemerintah, tapi selain neka kritik. Seneng umpamana perengakin sarang pemerintah kemudian bisa sedikit mewarnai dan tujuannya adalah kebaikan. Terutama pendidikan politik juga ndak alumni-alumni sebenarnya dinto. Jadi panjenengan saja terutama alumni-alumni sebadan kadinto tempat lo kenapa politik mong kiai lo kira politik. Olehna pondok dari mereka ampun menyatakan tidak akan berpolitik. Saya generasi pertama nih kalau orang generasi kedua ketiga aku mau pada sobung generasi pertama tak lampau berdeba itu kisah politik nih kan mungkin bahas neng budi. Sejelas generasi pertama generasi kedua aku nih generasi kedua yang pondok dari mereka lo politik. Cuma mong santren na politik bikule dukung. Wala berestirahat dia bupati, wala berestirahat DPR, wala berestirahat dia gubernur. Tore dukung dengan tujuan agar bisa memperbaiki, agar bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tore cung masyarakat kene, masyarakat tibi nih. Tore cung neka. Cabela orang-orang pengusaha segi-sogi, terutama sebenarnya dari pribumi kita sendiri. Neka mungkin mau jawab pribumi itu tadi masalah neka mungkin. Padahal kebenarannya pribumi ini kebeda.
selakar ongkur penduduk sendiri neka into. Dan neka. Tapi mungkin loy parengaki ngocap pribumi, non pribumi, napa. Sebenarnya tidak ada masalah itu. Menabi menurutku, kula tidak pernah membedakan antara apa istilahnya pribumi non pribumi mongkula. Tapi sepatutnya pribumi yang punya negara, punya desa, umpama sampai lahir ka into, neka lebih maju, lebih sukses daripada orang luar semasuk. Neka logikanya kata neka. Dan neka mangkan tore orang-orang sebenarnya ka into, tore pak alim, pak pinter, pak cerdas sehingga bisa membangun desa, membangun kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya. Tore fungsilah dengan fungsi yang sebaik-baiknya. Karena itu memang tugas kita. Karena Kanjeng Nabi adabu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sedaya orang ini kepada berenguan ben tanyakin uananna katina apa. Jadi untuk orang umpaman sekeduan jabatan, walaupun jabatannya neka kepala keluarga, kodum bagaimana caranya keluarganya kadinto betul-betul diusahakan menjadi keluarga yang baik dan maju, termasuk sekolah putra, termasuk adidik putra, neka tu bagus. Oh mana ibadah sebi Allah Taala berarti kepala desa, kita oreh menjadi kepala desa yang baik, camat yang baik, bupati yang baik. Neka adalah ajaran dari Gusti Allah SWT dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya ketika pada kompak nekuda agama, maka insya Allah negara akan menjadi lebih baik. Masalah semakin kan lo kati neka. Kebanyakan orang neka pada nyari keuntungan TV dari bawah sampai ke atas. Dan itu kemudian merugikan kepada rakyat kita sendiri. Sehingga memungkinkan masuknya pihak-pihak asing yang menguasai, mendominasi dan kemudian menjajah secara ekonomi kepada kita. Dan eka, angkan kula tua moga-moga alumni dari mereka berseti presiden wako. Berseti presiden, gubernur, bupati, moga-moga pada tekan eka. Sehingga kemudian kita, terutama anak-anak dari mana, alumni dari mereka betul-betul bisa mewarnai di kancah kehidupan yang dinamis ini. Mungkin mana bisa seneng namera kilo pati beda. Kama muncakan sebeda Jakarta lah mulai. Jangan sebeda Cikarang, ini lah mulai. Lah mulai menggalang kekuatan termasuk ada sistem pemerintahan. Ibu gue dukung soalnya Amit kinuna. Apa gue ke Cikarang itu kan Amit. Oh iyalah bagus ya, ibu gue dukung. Saya cak kalau pengen niat. Jadi niatannya kak untuk lillahi kalimatillah, menguatkan agama. Saya sampai merugikan kepada mereka. Moga-moga pada teka amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk meningkatkan kehidupan kita dan mereka. Ku lebih sampai mereka konjen berenang doa. Doa. Jangan sampai coba tua. Terutama alumni Darul Hikmah mereka. Amalan hasbunallah wa ni'mal wakil. Para tosekat mereka bacongku. Kilo bisa langsung karena doa sekalian terus kegerap saya di langit. Lo bisa sombong cerita na pangeran lucu lu. Dan eka. Saya maksud pulang mau nabi istiqomah doa insyaallah bi pangeran neke bertekah. Walaupun baktona fil waqtil ladzi yurid, ta fil waqtil ladzi turid. Dan eka nang bakto saya kekarep pangeran, bene nang bakto saya kekarep sampean. Tadi denagana seusaha kilo sukses. Cek terkebeter jong kokong ada kelem adua kalaban istiqomah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo baca kalaban istiqomah 450 ban pelaku. Baca kalau paen mau ngandi baktong sambil nyelase ada pesarian nang koduk. Atawassul kalaban almarhum abah dan gula. Turun ada TV. Haji lebih utama tawassulin bi hede daripada sunan-sunan selain. Sunan selain juga lo kenal ke hede. Mongkurun hede kenal ke hede. Tuhana lebih mati. Benar kemudian kula adabu bahwasanya abah kula lebih molje dari sunan punten. Tapi untuk dak moret dah. Kalau na moret neka langsung ngasampung. Secara ilmu neka lebih mati mau ngatawassul. Pen sebulan sekalian tawassul malam Jumat, tawassul mengkula sekeluarga pun malam Jumat lah kalau entar dak kubur bareng-bareng ngabdi dan eka. Makelok malam Jumat bi TV edeng entar dan eka.
Mong hede nyari bakto TV cak kalau pai. Hede mong lok kalau paen pada nega bungkaan cekak dia bungka. Buah cekak ke bungka aja terus sajian manis. Tapi lamun kalau paen ya elok. Angkana banyak alumni nega napanya mana membiasakan pen malam Jumat nega berdesada pontu. Kadang malam Sabtu, kadang yang siang. Ada pesarian. Wong hede lakar tro lancar oding baik nang dunya ta beneng akhirat. Benemen ta kekufuran, tawassul dia ngangkui kemantina dua neguru. Nah, untuk minta tolong dak Gusti Allah taala. Dan neka lebih penting. Ana apa pola nang doa ke TV bi doa tolongnya orang selebih tengki teng pangkat neka lebih penting bangkan to rekod neka inti ajarannya. Artinya pencarian untuk dapat ke pangeran, kita harus mengikuti jejak dari para aulia sampun dapat dari Gusti Allah. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mangkana tarekat asmana Qadiriyah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah, gabung tetitung, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini kata cuna malaikat lebih sampian, lebih cepat dapat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban barokah para guru seampun mengajarkan torekot ini kepada kita. Jadi ngincam bahasa nabaku lah dabu bahwasanya orang mau ngereng torekot pada bitasbih. Mau ngepekul situ ngakuli kapti. Jadi mau situ ngatua katas dia akuli kapti dari guru. Nah pada tua aki kapti. Nah neka bahasa ulama kona kati neka. Jadi jasa ngatu sekalian aja lebih manti daripada orang yang selalu norot torekot atau satu sekali. Dan neka lakar ongku neka resah. Kalau ulama torekot neka kedua cara TV. Makanya kocak torekot neka jalan khusus, jalan kecil. Jalan rajun neka nyaman syari. Makanya kocak syariat, jalan umum. Saya lalui kalaban orang-orang umum. Kalaban cara sholat, pasar neka jalan umum. Torekot bertambahan zikir. Kita termasuk muraqabah. Termasuk khususia, termasuk aneka. Walaupun tiap torekot ada istilah-istilah tertentu. Neka ongkuan, makanya saya baca semakin neka sabilul ma'rifat. Neka ilmu torekot neka. Yang dalam pada khususia dikir-dikir terutama sholawat. Neka yang dirangkai dalam rangka untuk mempercepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkan tore amal lagi manabi keduan kesempatan kelangkengan ada lakona tempang nganggur, tempang manyun san ngerasane orang tore baca dikir torekot neka baca khususnya neka insyaallah ya Allah taala kula bisa sampean kadinto bekal parengen hidayah benjalan setepak bahagia dunya akhirat neka lakar saya sare kan sekadinto bisa sebisa sampai akhir kurang lebihnya kula nyon sepora setara batasah wabillahi taufiq wal hidayah wa birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya terus. Ki gol bellu. Siwa.